warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizkia Alma dengan NIM 2401766 sebagai moderator dan pemateri. Dan teman-teman saya yaitu Nazwa Putri Aulia dengan NIM 240700020 dan Zahira Dwi Andari dengan NIM 2401748. Baiklah, hari ini kami akan memaparkan hasil observasi dan analisis bagaimana mengenai penerapan dan praktik mahasiswa Gen Z dalam kewarganegaraan aktif melalui survei dan teori yang kami pelajari. Kami mencoba memahami mahasiswa saat ini, termasuk kita sendiri, bersikap terhadap keberagaman, ruang aman, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan kampus. Harapannya presentasi kali ini bisa menjadi bahan refleksi dan diskusi bersama. Baiklah, untuk mempersingkat durasi video, langsung saja kita mulai. Teman-teman, sebagai generasi Z, kita hidup di era digital di tengah keberagaman. Kita sebenarnya sudah paham banget tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Akan tetapi kenyataannya, banyak dari kita yang belum bisa bebas mengekspresikan diri. Oleh karena itu, kita bisa jadikan itu PR bareng-bareng bagaimana mengupayakan dalam menciptakan lingkungan yang terbuka dan saling mendukung. Nah, kalau ngomongin soal berkehidupan kebangsaan, kita nggak bisa lepas dari 4 pilar kehidupan kebangsaan Indonesia. Ini adalah dasar-dasar yang menjadi pegangan kita semua sebagai warga negara. Adapun isinya, yang pertama, Pancasila sebagai nilai-nilai dasar berkehidupan kebangsaan. Yang kedua, Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi yang mengatur jalannya negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara kesatuan, yaitu NKRI. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang mengajarkan kita tentang persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kewarganegaraan aktif. Jadi, kewarganegaraan aktif tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga turut serta dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, warga negara aktif akan terlibat langsung dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan demokratis. Misalnya, dengan mengikuti kegiatan komunitas, menyuarakan pendapat, dan mendukung keberagaman. Contoh sederhana yang dapat kita buat seperti ikut gotong royong di lingkungan rumah, menjadi pengurus BEM di kampus, menyuarakan pendapat lewat media sosial dengan bijak, atau ikut kampanye tentang toleransi dan keberagaman. Jadi, warga negara aktif itu bukan cuma diam dan pasif, tapi mau ambil bagiannya agar lingkungan sekitar bisa menjadi lebih baik. Dalam konteks yang kami kaitkan pada mahasiswa Gen Z, konsep ini akan menjadi semakin relevan mengingat mereka hidup di era keterbukaan informasi dan keberagaman identitas. Toleransi itu tidak harus dimulai dari hal yang besar. Cukup berani ngobrol dengan teman yang berbeda pandangan, mendengar tanpa menghakimi, atau mendukung teman. Itu sudah langkah nyata. Kadang diam malah bikin ruang diskusi jadi sempit. Kewarganegaraan nanti bisa dimulai dari keberanian kecil, tapi dampaknya besar. Contohnya keterlibatan kecil seperti ikut diskusi, mendukung teman dari latar belakang berbeda, atau sekedar bertanya dengan niat memahami adalah bagian dari praktik kewarganegaraan aktif. Nah, bisa kita lihat seperti kita pertama kali terjun ke dunia perkuliahan. Kita merasa gugup karena takut salah bicara dan menyinggung. Tapi justru dari itu, kita belajar bahwa menjadi warga negara aktif bukan soal selalu benar, tapi soal mau belajar, mendengarkan, dan terbuka terhadap pandangan orang lain. Metode yang dipakai deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan melalui Google Form dan literatur pendukung. Waktu penelitian Mei 2025. Jadi teman-teman, dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami mengambil observasi dari mahasiswa Gen Z dari berbagai universitas dan jurusan, termasuk salah satunya Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor, dan tentu saja Universitas Malikus Saleh. Ternyata dari hasil observasi tersebut, mahasiswa Gen Z dalam mempraktikkan dan menerapkan toleransi ada beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya mahasiswa Gen Z itu sudah sadar banget tentang pentingnya toleransi, akan tetapi mereka masih ragu-ragu untuk mengekspresikan diri karena takutnya terjadi kesalahpahaman dan pikiran negatif. Yang kedua,
Toleransi yang ada sekarang itu lebih cenderung ke formalitas. Banyak dari mereka, mahasiswa Gen Z, menerapkan toleransi itu hanya karena keharusan, bukan karena toleransi yang benar-benar paham atau toleransi internalitas. Yang ketiga, ruang aman bagi kampus itu sepenuhnya belum merata. Maksudnya, dari hasil observasi tersebut telah ditemukan bahwa ada beberapa kampus yang telah mendukung mahasiswanya untuk berbicara terbuka, tetapi ada juga kampus yang belum. Dan yang terakhir, perbedaan pandangan seringkali terjadi masalah. Seperti perbedaan pendapat bukan menjadi ruang diskusi, tetapi justru malah memicu terjadinya konflik. Nah, dari semua hasil temuan, kita semua dapat melihat bahwa sebenarnya mahasiswa Gen Z sudah paham banget tentang pentingnya toleransi. Akan tetapi, praktiknya masih banyak tantangan, terutama dalam keberanian buat speak up, kemampuan untuk terbuka, dan membuat ruang yang aman bagi kampus yang benar-benar inklusif. Semangat untuk menjadi warga negara aktif di kampus itu sudah ada, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu bisa jadi PR bareng-bareng buat kita untuk sama-sama menciptakan ruang yang aman bagi kampus. Jadi, kesimpulannya dari beberapa kampus yang kami survei melalui Google Form adalah mahasiswa Gen Z sudah punya kesadaran tentang pentingnya toleransi dan partisipasi. Akan tetapi, masih banyak mahasiswa yang belum berani menyuarakan pendapat secara terbuka. Nah, yang kedua, nilai-nilai seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika diketahui, tapi belum sepenuhnya dipraktikkan dalam kehidupan kampus. Nah, yang ketiga itu, ruang kampus belum sepenuhnya jadi tempat aman untuk dialog dan ekspresi diri. Dan yang terakhir, ada jarak antara teori kewarganegaraan aktif dan realita yang mahasiswa alami sehari-hari. Menjadi warga negara aktif bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan, apalagi di tengah banyaknya tantangan hari ini. Kita generasi muda bukan cuma penonton perubahan, tapi seharusnya jadi penggerak. Dan lewat hal-hal sederhana, kita bisa mulai dari hari ini, di sini, dari diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak, semoga semua tidak cuma tahu, tapi juga mau bergerak. Sekian video dari kelompok kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.